wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaifa halukum? Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bertemu lagi sama Ustaz di video ini. Ya. Mungkin teman-teman sedikit masih bertanya, kenapa sih belajar nahwu? Kenapa kita belajar marfu'at? Kenapa kita belajar mansubat? Kenapa kita belajar mu'rabbat dan mabniyat? Mempelajari itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bisa mengerti susunan kata dari bahasa Arab, mengerti maknanya, mengerti maksudnya. Ini secara ada kaidah-kaidah yang ditentukan oleh para ulama nahwu. Satu tambahan, ulama nahwu yang pertama kali dia menuliskan disiplin ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ketika itu masih masa pemerintahan Ali radhiyallahu taala anhu. Gak apa-apa, sedikit cerita. Ketika itu Abul Aswad Ad-Du'ali sedang menatap langit yang cerah penuh dengan bintang. Menatap langit cerah dengan bintang bersama anaknya. Kemudian anaknya berkata, "Ya abi, ya abati, wahai bapakku, ma ajmalun nujum. Ma ajmalun nujum." Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali menyebutkan dan menunjukkan salah satu bintang. Kemudian anaknya mengatakan, bukan bertanya mana di antara bintang yang bersinar yang paling indah, tetapi maksudnya adalah betapa indahnya bintang-bintang yang bersinar di malam hari. Kemudian Abul Aswad membenarkan kalau gitu harusnya pakai fi'il sighah ta'ajjub, ma ajmala, betapa indahnya. Dan dari situlah Abul Aswad Ad-Du'ali melaporkan ke Ali radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah untuk meminta izin agar dituliskannya ilmu kaidah nahwu, kaidah bahasa Arab. Di antara tujuannya apa? Siyanatul lisan minal lahn wal khata', menjaga lisan dari kesalahan ataupun dari penyimpangan. Itu orang Arab bertujuan untuk menjaga lisan. Lalu bagaimana kita? Kita asalnya Ajam, ada yang Sunda, ada yang Jawa, mungkin ada yang Bugis dan sebagainya. Maka min babil aula, lebih utama lagi kita untuk mempelajari ini. Karena apa? Al-Quran nuzilat bil Arabiyyah wal haditsu kutibat bil Arabiyyah. Al-Quran diturunkan dengan Arab, dengan bahasa Arab. Hadis ditulis pun dengan bahasa Arab. Nah, dengan nahwu itu kita bisa belajar. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Kita mengetahui bahwasanya mutakallim yang berbicara adalah Allah dan Musa itu yang diajak bicara. Dan kita juga mengetahui makna dari dzaba Muhammadun ila suq. Nggak mungkin suq yang pergi, pasar yang pergi pasti Muhammad. Ya, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita sudah banyak mengambil beberapa pelajaran tentang mu'rabbat dan mabniyat. Mu'rabbat dan mabniyat. Mu'rabbat itu ada dua, isim mutamakin sama fi'il mudhari ghair muttasil bin nun taukid atau nun niswah. Isim mutamakin dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid ataupun nun niswah, itu mu'rabbat. Sedangkan mabniyat, kita kemarin juga sudah belajar, mabniyat itu pertama adalah kullul huruf, setiap seluruh huruf, ba'dul af'al, ba'dul asma. Ada tiga. Kullul huruf, setiap huruf, ba'dul af'al, sebagian fi'il, ba'dul asma. Sebagian fi'il kemarin kita sudah bahas, ba'dul af'al,
fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr itu mabni. Fi'il madhi sama fi'il amr. Sedangkan fi'il mudhari dia mabni ketika tidak bersambung dengan waw jamaah ya mukhatabah dan dia tidak bersambung dengan apapun. Ya, dia fi'il mudhari mabninya ketika dia bersambung dengan nun taukid dan mabninya ketika dia bersambung dengan nun niswah. Itu fi'il mudhari. Nah, teman-teman bisa buka halaman 38. Naw'ul tsalits al-asma' al-mabniyah. Ba'dul asma' al-mabniyah. Sebagian isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni kalian bisa lihat di halaman 39 itu ada 10 isim. Domir atau kata ganti yang kita ketahui huwa huma hum hiya huma hunna itu domir, hu huma hum ha huma hunna itu domir ya. Asmaul isyarah hadza hadhihi dzalika tilka ulaika haula itu ismul isyarah mabni. Asmaul mausulah itu seperti alladina, alladani itu asma al-mausulah atau kata sambung. Al-asma al-af'al, isim-isim yang bermakna fi'il. Kemudian al-asma al-istifham seperti hal, a, ma. Asma al-syart, isim-isim syart seperti in diantaranya. Al-asma al-murakkabah, isim-isim yang tersusun dari dua kata seperti sibaweh dan yang lain sebagainya. Ismun la nafiyah lil jins, al-munada ya wa a, asma mutafarriqah. Nanti akan ada pembahasannya satu bab tentang 10 isim yang mabni ini, 10 isim yang mabni ini. Ya, baik. Kita kembali lagi ke halaman 38. Kita mengetahui isim itu bagi dua, mutamakin dan ghair mutamakin. Mutamakin itu mu'rab, ghair mutamakin yaitu mabni. Nah, mutamakin dibagi dua. Kalau antum semua lihat, mutamakin bagi dua, mutamakin amkan sama ghair amkan. Nah, kalau mutamakin amkan itu la yushbihu bil harf wal fi'il, tidak menyerupai dengan huruf ataupun fi'il. Makanya dia isim mu'rab. Isim mu'rab secara mutlak. Marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Ya. Nah, kemudian al-mutamakin ghair amkan adalah alladhi yushbihul fi'la, di mana dia menyerupai fi'il. Contohnya apa? Ahmadu. Nah, Ahmadu nama orang, isim, tapi menyerupai dengan fi'il. Kenapa? Hamida yahmadu, ahmadullah jalla wa ala. Saya memuji Allah, itu menyerupai dengan fi'il, tapi ini adalah isim. Yazid, zada yazid, menambahkan, tapi ini nama orang, isim. Wa ta'iz, azza ya'izzu, ta'izzu. Fahadhi al-asma' yumkinu an takuna asma' wa yumkinu an takuna af'al. Dan isim-isim yang di atas contohnya ketika dia dimaksudkan dengan isim bisa, tapi ketika dia diinginkan untuk fi'il pun bisa. Ya Ahmad, wahai Ahmad, ahmadullah jalla wa ala, saya memuji Allah. Gitu. Wa haitsu anna al-fi'la la yunawwan wa la yujar. Ketika fi'il itu tidak ditanwinkan dan tidak dikasrahkan, umilat hadhihi al-asma' mu'amalatul af'al, maka isim-isim tersebut diperlakukan alamat i'rabnya seperti alamat i'rabnya fi'il, yaitu al-asma' al-mamnu'ah
sorfi, isim-isim yang terhalang dari tanwin, isim-isim al-asma al-mamnu'a yang terhalang minas sorfi dari tanwin. Hadara Ahmad, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada. Bi Ahmada karena dia nggak boleh kasrah. Umilat bi muamalatil fi'l. Ya. Ghair mutamakkin wa alladhi yushbihul harf, yang mirip dengan huruf, min haitsul bunyah atau dari segi bentuknya, atau min haitsul ma'na atau dari segi maknanya. Kalau dari segi bentuknya kan yakuna mukawwinan min harfin wahid, seperti terdiri dari satu huruf atau dua huruf, seperti ta dhamir. Zahabtu, ta di situ adalah isim ghair mutamakkin. Minhu ma yushbihu harful jar al-ba wa harful jar min haitsul ma'na, dari segi maknanya adalah al-harf laysa lahu ma'na fi dzatihi, karena harf itu tidak memiliki makna pada ketika dia berdiri sendiri. Nggak mungkin tu kan, nggak mungkin tuma ya, nggak mungkin. Laisa laha ma'na fi dzatihi wa innama wazifatuha al-isyarah al-wasli. Seperti ismu al-mausul, isim sambung yang alladina, alladhi itu ketika dia tiba-tiba alladhi yang memanggil saya, alladhi yang enggak, dia tidak memiliki makna yang sempurna ketika berdiri sendiri. Wa haitsu innal harf mabniyun fa innal isma alladhi yushbihu al-harf yakunu mabniyan. Nah, kalau isim yang menyerupai huruf maka dia itu mabni. Seperti contohnya dhamair, ismal isyarah, al-asma al-mausulah, al-asma al-af'al, asma syarat dan sebagainya. Nah, nanti insyaallah taala kita akan masuk ke dhamair. Baik, hari ini sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian senang ya request yang kemarin, bikin videonya banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.